Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin afdalu salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dengan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah ini, sama-sama kita pergunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah agar nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti berharap mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan suratul Fatihah ini yang pertama untuk kesehatan diri kita semua, agar Allah berikan dan jaga kesehatan kita. Allah hindarkan diri kita dan juga keluarga kita dari segala keburukan atau penyakit-penyakit yang tidak baik. Kita berdoa jika di antara kita barangkali ada yang sedang sakit, baik saudara maupun keluarga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan yang terbaik. Kita berdoa untuk rumah tangga kita, agar Allah jadikan rumah tangga dan keluarga kita menjadi rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solihah. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihata liridhaillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi bin niyatis salamah wal afiyah والرضا والعناية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan
dalam mengambil untayan nasihat dari Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ini sudah berada di penghujung bab ya. Insyaallah kalau malam hari ini cukup waktunya ya, nanti bulan depan mungkin sudah berpindah ke kitab yang lain ya. Tapi masih bertemakan tentang akhlak ya. Karena di pesantren juga saya ngajar spesialisnya kitab akhlak ya. Kalau di pesantren ada akhlak lil banin, ada juga kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya. Adabul Alim wal Muta'allim itu karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, ulama Nusantara kita. Nah, malam hari ini kita lanjutkan ya, apa yang menjadi untayan nasihat-nasihat kehidupan yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada muridnya ya, yang mengawali perkataannya dengan kalimat ayyuhal walad ya, wahai sang anak atau wahai anakku. Jadi guru, ketika guru sudah menganggap muridnya menjadi anaknya, menjadi enggak beda jauh gitu kasih sayang dia terhadap anaknya sendiri dan terhadap muridnya, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Maka dalam memberikan nasihatnya pun, nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini enggak main-main. Jadi untuk kehidupan muridnya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Imam Ghazali pengen muridnya ini berada di jalan yang mana Allah selalu meridhoinya ya. Begitu juga dengan kita yang berusaha ya, mengambil untayan nasihat-nasihat ini. Harapan besar kita ketika kita mendapat nasihat ini, kita amalkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan kita terus-menerus duduk bareng-bareng mengkaji ilmu setiap pekan di masjid kita ini menjadi pahala yang terbaik, amal soleh yang terbaik kita. Ayyuhal walad wa ammal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Ya, di penghujung kitab ini Al-Imam Ghazali menyampaikan 4 hal ya, yang harus kamu lakukan. 4 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Al-awwal an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law 'amala ma'aka biha 'abduk tarda biha minhu. Yang pertama, jadikanlah hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin. Ya, sehingga jikalau seandainya kita memiliki seorang hamba atau bahasanya bawahan, bahasa kita, kalau bawahan kita, karyawan kita ya, atau orang-orang yang berada di sekitar kita memperlakukan kita dengan baik, tardha biha minhu, maka kita pun akan merasa senang. Kita pun akan merasa senang. Khatiruka alaihi wala taghdab wala yadiku khatiruka alaihi wala taghdab. Dan jika ada hal yang tidak disukai oleh kita ya, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita atau oleh bawahan kita atau oleh pembantu kita barangkali yang punya rumah ya,
maka khatiruka alaihi, maka terkadang ketika ada hal yang kita tidak senangi, maka itu akan membuat diri kita merasa kecewa. Ya. Di sini Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada kita. Ya, bahwasanya kita diminta untuk senantiasa bermuhasabah atas kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering menuntut orang lain untuk baik terhadap kita, untuk melakukan kebaikan kepada kita, maka apakah kita sudah melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi gitu maksudnya. Ya, di poin ini kita diminta untuk bermuhasabah bagaimana penghambaan kita kepada Allah, hubungan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memberikan analogi, kalaulah kita pengen orang berbuat baik kepada kita, ya, bawahan kita selalu hormat kepada kita, orang-orang di sekitar kita, anak buah kita pengen selalu berbuat baik kepada kita, sudahkah kita berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Atau malah sebaliknya, ya, kita tuntut orang untuk bisa berbuat baik tapi kita tidak memiliki hubungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat kita terkadang masih di akhir waktu. Ya. Sedekah kita kadang masih memilih dengan nominal yang kecil. Ya, sedekah kita mungkin pengen dilihat oleh orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi perhatian buat kita semua. Sudah sejauh mana kita bisa membangun hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan, ya, melalui seorang muazin, bagaimana respon kita? Ya. Kalau kita dipanggil bos, ya, kira-kira cepetan menjawab panggilan bos apa panggilan Allah ini? Nah, kalau panggilan bos kan, ada apa nih? Itu ada proyek apa nih, gitu kan? Ada bonus apa ini kira-kira? Ya, tapi kalau panggilan sholat, tar dulu dah, ya, baru juga azan, ya, Pak Pri baru nyalain sound gitu kan, ya, baru nyalain speaker, ya, masjid belum dinyalain, gitu. Ketika sudah azan, ya, selesai azan, ya, tunggu qomat dulu dah, gitu. Rasulullah itu mencontohkan kita, ya, ketika Rasulullah sedang bersama keluarganya, sedang bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika itu Bilal mengumandangkan azan, ya, Bilal azan, kemudian Rasulullah langsung bergegas, ya, bergegas menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saking cepatnya Rasulullah merespon panggilan Allah, ya, merespon atau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, Sayyidah Aisyah mengatakan ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Jadi saking cepatnya Rasul menjawab panggilan azan itu, sampai-sampai Rasul itu tidak mengenali kita dan kita pun tidak mengenalinya. Saking cepatnya respon Rasulullah, ya, seakan-akan Rasulullah tidak mengenal kita dan kami pun tidak mengenalnya. Nah, ini menjadi perhatian buat kita semua, ya. Maka kalau kita bisa tepat waktu dalam pekerjaan kita atau dalam aktivitas duniawi kita, ya, apakah kita selalu berusaha tepat waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kita bisa menjaga janji kita terhadap sesama manusia,
terhadap kerabat, teman, handai taulan atau rekan bisnis kita, maka mampukah kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga janji-janji Allah, menjaga larangan-larangan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mudah bersyukur, berterima kasih ya atas pemberian dari orang lain, maka sudah sepantasnya kita ya selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya ketika kita takut mengecewakan orang lain, takut mengecewakan pimpinan kita, bos kita, manajer kita, direktur kita, ya, maka harusnya kita lebih takut mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asyiral hadirin, ya, sebagaimana kita ingin diperlakukan yang baik terhadap manusia atau sesama kita, maka kita pun harus berusaha memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayyidukal haqiqi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah penguasamu yang sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa kita. Ya. Ketika kita takut agar ketika kita takut terlambat datang ke kantor, ya, karena takut gaji kita dipotong, ya, maka kita juga jangan sampai ya nggak punya rasa takut ketika terlambat datang untuk sholat. Ya, mungkin pekerjaan kita, bos kita bisa ngasih gaji kita, ya, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rizki. Karena rezeki kita tidak hanya dari gaji kita. Ya, ingat gaji itu bukan salah satu atau bukan rezeki yang satu-satunya, tapi banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Ya. Wasani kullu ma amalta bin nasi ij'alhu ajmala kama tarda li nafsika minhum li'annahu la yakmul imanu 'abdin hatta yuhibbu lisairin nas. Kalau tadi kita berbicara dengan diminta untuk bermuhasabah ya atas kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah kita berusaha untuk menjaga hubungan baik kita terhadap manusia. Ya, ij'alhu ajmala kama tarda li nafsika minhum. Perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Kama tarda li nafsika minhum, sebagaimana engkau senang jika mereka memperlakukanmu dengan baik. Li'annahu la yakmul imana 'abdin, karenanya iman seorang hamba tidak akan sempurna sampai ia yuhibba lisairin nas ma yuhibbu li nafsi, sampai ia mencintai seluruh manusia sebagaimana ya dia mencintai dirinya sendiri. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua ini berkaitan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna keimanan di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi ini ada korelasi antara iman dan akhlak sosial. Ini harus sangat berkaitan, harus beririsan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita pun dituntut untuk menjaga hubungan baik kita terhadap sesama. Dalam bahasa lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, pergaulilah, perlakukanlah manusia, orang lain bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang akhlak yang baik. Ya. Jadi jangan sampai kita maunya doang dihormatin. Ya.
Kita maunya doang pengen dimuliakan. Ya, maunya doang pengen dimaafkan. Ya, maunya doang pengen didengarkan, didengerin, dibantu. Kita nggak mau maafin orang, kita susah untuk membantu orang. Ya, tapi kita nggak mau menghormati orang. Ya, ini namanya manusia yang punya standar ganda. Jadi pengennya dihormatin tapi dia tidak mau menghormati orang lain. Pengennya dimaklumin tapi dia tidak mau memaklumi orang lain. Ya, pengennya selalu dimaafin tapi dia sulit untuk memaafkan orang lain. Ya. Jadi ini menjadi perhatian buat kita semua. Nah, di sini ada hal yang menarik, lisairin nas, ya. Ada kalimat lisairin nas. Jadi berakhlak yang baik itu menebar cinta, mahabbah. Ya, al-mahabbatu syiaruna, mensyiarkan cinta, menebar cinta itu lisairin nas, untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Jangan sampai ya kita berakhlak yang baik atau memberikan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang kita sukai. Ya, kalau kita harus memperlakukan yang baik terhadap keluarga kita, memang itu sudah kewajiban. Ya, kalau kita memberikan hadiah kasih sayang kepada anak kita, itu pun juga sudah kewajiban dan menjadi hal yang sangat mudah kepada orang tua kita. Ya. Tapi bagaimana akhlak yang baik itu ya menjadi sebuah ujian ketika kita mampu atau tidakkah berakhlak yang baik terhadap orang yang tidak kita sukai. Ya, terhadap orang yang sering ngomongin kita, terhadap orang yang sering mengabaikan kita, terhadap orang yang membenci kita, sombong kepada kita. Bisa enggak tuh kita begitu? Ya, kadang-kadang kan kita pengennya begini, dia mah sombong, udahlah ngapain sih diajak gitu. Ya, kemarin dia kan enggak milih saya jadi ketua RW, ya. Jangan ngapain saya bagi hadiah gitu kan. Ya. Dia mah bukan warga sini, ya. Jadi jangan diajak lomba gitu kan. Lomba Agustusan kemarin. Ya. Jadi untuk siapapun, apalagi besok nih, ya dinamika perpolitikan pilkades, jangan sampai ini memecah belah atau merusak ya persaudaraan atau cinta yang sudah dibangun di atas jamaah Masjid An-Nur, jangan sampai. Ya, kita udah enak-enak rukun begini, ya, gara-gara beda pilihan, yang satu dukung yang ini, yang satu dukung yang itu, ya, akhirnya nggak mau ngaji lagi, ya, ngambek, pundung, ya, purik, ya, pundung purik sama apalagi itu, ya, jangan sampai, ya. Jadi siapapun orang-orang yang berada di sekitar kita, maka hendaknya kita memberikan cinta. Ya, bahkan tidak hanya memberikan cinta, kita nggak pengen ya saudara kita terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Ya, ketika ada saudara kita yang mungkin tidak kita sukai, ya, dia berada di jalan yang tidak dibenarkan, ya, maka kita harus memberikan kepedulian kita, ya, tarik dia jangan sampai dia terjerumus ke dalam hal-hal kemaksiatan. Itulah yang dinamakan dengan mahabbah. Bukan hanya kita mengungkapkan cinta tapi kita tidak ingin saudara kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya. Jadi al-mahabbah, ya, rasa cinta itu kita harus berikan kepada sesama manusia, seluruh, ya, bahkan seluruh manusia, seluruh orang-orang di sekitar kita. Mau dia yang senang sama kita, mau dia yang enggak suka sama kita, mau dia yang sombong sama kita, ya, mau dia yang baik sama kita. Ya. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih, ya.
suka giliran ada orang yang sering neraktir kita, kita baikin, kita tanya kabarnya, gimana kabarnya Pak Haji, sehat? Karena dia sering jajanin kita, sering ngajak ngopi, sering ngasih duit. Ya, tapi kalau ada teman kita yang nyusahin kita mulu, ya kita biarin aja udah. Ya, biarin dah lu, mau nyungsep ke, mau ngapain ya, gitu. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, siapapun saudara kita, ya siapapun tetangga kita, ya maka kita berhak memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Walaupun orang tersebut tadi, ya, walaupun orang tersebut tidak kita sukai. Maka inilah yang menjadi nasihat yang luar biasa disampaikan oleh Al-Imam Ghazali kepada muridnya. Ya. Jangan sampai Imam Ghazali tidak menginginkan muridnya, ya, yang alim, ya, seorang alim itu menjadi orang yang pilih kasih dalam hal kasih sayang. Ya, siapapun orang-orang yang di sekitarnya, Al-Imam Ghazali menginginkan muridnya itu bisa merangkul, memberikan kasih sayang terhadap sesama orang-orang di sekitarnya. Ini yang kedua, kaitannya dengan al-mahabbah, kecintaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Wasalis, kemudian yang ketiga, idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi ay yakuna ilman yuslihu qalbak. Ya. Kalau kita atau kalau engkau belajar membaca sebuah ilmu, yanbaghi ay yakuna ilman yuslihu qalbaka, maka sudah sepatutnya ilmu yang kita pelajari itu, ya, akan membuat hati kita menjadi benar. Yuslih, ya, yuslihu qalbak, memperbaiki hatimu. Ilmu yang bisa memperbaiki hati. Wa yuzakki nafsak, dan juga membersihkan dirimu. Ya. Ilmu yang memperbaiki hati itu adalah ilmu yang ketika dia tahu keburukan itu tidak baik, ya, maksudnya ketika dia tahu sombong itu hal yang buruk, maka dia tidak melakukannya. Ya. Tapi kalau ilmu yang tidak yuslih qalbak, kalau ilmu itu tidak membenarkan hati atau memperbaiki hati, walaupun dia tahu sombong itu sifat yang tercela, ya, tapi dia tetap melakukan kesombongan. Ya. Walaupun dia tahu minum khamr itu sebuah hal yang diharamkan, ya, dia tetap minum khamr. Ya. Walaupun dia tahu, ya, salat itu wajib, tapi terkadang masih ada orang yang mengabaikan atau meninggalkan salat. Ya. Itulah ilmu yang tidak yuslih qalbak, yang tidak dapat membersihkan atau membenarkan hati kita. Wa yuzakki nafsak, dan juga hakikat ilmu itu membersihkan diri kita. Ketika mendapatkan ilmu, memperbaiki hati dan membersihkan diri, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu ada dua hal, ya, membersihkan dari kotoran-kotoran penyakit hati, ria, kesombongan, sum'ah, ujub, ya, ingin mendapat pujian dari orang, ya. Kemudian tazkiyah juga bisa mengembangkan apa? Meningkatkan keikhlasan, mengembangkan istiqomah, ya. Kemudian meningkatkan kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan sedekah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ilmu yang memberikan tazkiyah, membersihkan jiwa itu, yang membersihkan dari kotoran hati dan membuat kita semangat untuk
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ilmu yang harus kita miliki. Kama law alimta anna umruka ma baqiya ghairu usbu' fabid darurati la tashtagil fiha bi ilmil fiqh. Ya. Jadi di sini Imam Ghazali memberikan sebuah permisalan, ya. Kalau kamu mengetahui umurmu tinggal 1 minggu, fabid darurati la tashtagil fiha bi ilmil fiqh wal khilaf wal usuli wal kalam wa amsalihha. Maka ketika kita sudah mengetahui umur kita sisa 1 minggu lagi, ya, maka mungkin kita tidak akan mempelajari ilmu-ilmu yang tidak memberikan faedah buat akhirat kita. Meskipun itu ilmu fikih, meskipun itu ilmu kalam, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Bal tashtaghilu bi muraqabatil qalbi wa ma'rifatis sifatin nafsi. Akan tetapi, ya, kamu akan sibuk untuk mengawasi dan memperbaiki hati kamu, ya. Jadi di sini Al-Imam Ghazali memberikan sebuah permisalan untuk memprioritaskan segala ilmu itu, ya, untuk memperbaiki hati dan membersihkan jiwa, ya. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapat di dunia ini bisa menambah ketaatan kita kepada Allah dan menjadi investasi terbaik kita untuk di akhirat nanti, ya. Wa ma'rifati sifatin nafsi, dan pada dasarnya ilmu yang kita dapat itu, ya, untuk kita lebih bisa memawas diri kita, mengukur diri kita, ya. Kira-kira kita sudah bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun belajar, ya, apa nih yang kurang dari dalam diri kita, ya. Bertahun-tahun kita ikut kajian di Masjid An-Nur atau di masjid manapun, ya. Kira-kira apa yang kurang? Ini harus, Pak, ya. Jadi kita datang ngaji itu karena kita merasa, ya, kita masih kurang nih, masih harus ada yang diperbaiki, ya. Sehingga setelah ngaji itu makin semangat, ya. Wah, saya kayaknya jarang baca sholawat, berarti harus ningkatin sholawat, ya. Kayaknya saya jarang sedekah, berarti harus ningkatin sedekah. Kayaknya saya gampang emosian nih, ya. Maka setelah ngaji mudah-mudahan tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosian, ya. Itu begitu tuh. Jadi ketika ngaji niatin, ya Allah, kan kalau orang ngaji kan adem bawaannya gitu, ya, nggak gampang emosi, ya, tenang pikirannya, hatinya, betul nggak, Pak? Ya, orang ngaji itu tenang, ya. Nggak mungkin ada orang ngaji marah-marah, ya kan? Ya, pernah lihat orang ngaji marah-marah, ya, gurunya lagi ngajar dia marah-marah di belakang, kan nggak ada. Semua orang yang hadir kajian, ya, pasti mendapat ketenangan, ya, mendapat ketenangan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Dari habis ngaji, ya, kita mawas diri, ya, apa yang kurang, ya. Jadi jangan malah kita terlalu sibuk memikirkan kesalahan orang, ya. Kadang ada orang yang gitu, Pak, hidupnya disibukkan dengan mengomentari orang lain, ya, menyalahin orang lain. Wah, nggak bener lu, ya, salah lu begini, ya. Jadi orang ngasih pendapat baik aja sama dia dikomentarin, ya, apalagi pendapat yang buruk, ya. Jadi kata Gus Baha tuh begitu, ya, manusia itu, ya, baiknya aja dikomentarin. Jadi orang baik aja dikomentarin, banyak yang komentarin, gitu. Maka kita jangan sampai jadi orang yang termasuk
ke dalam yang sering ngomentarin orang sehingga kita lupa mengomentari diri kita gitu. Jangan sampai kita terlalu sibuk ya ngurusin orang, menilai orang, ya ngomentarin orang, ya sehingga kita lupa menilai diri kita, mengoreksi diri kita. Itu udah sampai mana sholat kita, udah sampai mana ya hubungan kita kepada keluarga kita, sudah sejauh mana kita bisa mengontrol emosi, ya apakah mental kita baik-baik saja, apakah kita sudah menghadirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita gitu. Jadi muraqabatil qalb wa ma'rifatis sifatin nafs. Jadi pada dasarnya ilmu yang membersihkan hati, yang memperbaiki hati, membersihkan jiwa, ya selalu merasa mengawasi hatinya dan bisa bisa menjadi orang yang mampu menilai dirinya sendiri. Wal i'rad an ala'id dunya wa tarki nafsika anil akhlaqi dzanimah. Dan juga ilmu yang kita dapat itu harus menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Wa tarki nafsika anil akhlaqi dzamimah, dan menjauhkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak yang buruk. Wa tashtagil bi mahabbatillahi ta'ala, dan mensibukkan hati dengan meningkatkan cinta kepada Allah. Wala yamurru ala abdin yaumun wa lailatin illa wa yumkinu ay yakuna mautuhu fi. Ya, di poin ketiga ini ya diingatkan tidaklah seorang hamba melewati siang dan malamnya kecuali mungkin saja kematian terjadi pada hari atau di siang hari atau di malam hari. Jadi hidup kita pasti diikuti dengan kematian. Ya, jadi kapanpun kita harus siap-siap gitu. Maka kita berusaha membiasakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, belum lama viral ada ustadz yang lagi ceramah meninggal, ya Pak ya. Ya, lagi ceramah haul tuh. Ya, meninggal dia. Kemudian di mana tuh masjidnya itu tuh yang Buok tuh katanya ada juga tuh habis sholat qobliyah isya ba'diyah isya apa tuh meninggal tuh, luar biasa ya. Jadi kapanpun kita harus siap. Makanya ya ketika kita hadir di dalam kajian, hadir di dalam pengajian itu salah satunya ketika selesai ngaji ya kita harus bisa ngoreksi ini bekal kita udah cukup belum ya. Ketika usia makin berkurang ya mungkin angkanya bertambah tapi hakikatnya berkurang. Usia kita berkurang, kira-kira amal soleh bertambah ya atau malah keburukan yang bertambah. Ini yang menjadi perhatian ya. Barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan sebelum melanjut terkait kehidupan ya. Ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Itu yang salah apa ya Pak? Banyak kan hubungan kamu bagus. Hubungan kan kurang bagus. Itu masalah apa ya? Orang karena saking ketinggalan mulu, biasanya meremehkan orang lain. Itu. Seperti itu. Iya. Yang salah apanya? Katanya kan Bapak kalau hubungan dengan Allah akan baik. Iya. Ternyata Pak ada kalau menjadi imam nggak mau. Ada seperti itu Pak. Begitu. Masa dirumpang benar. Iya. Ya itu tadi. Jadi ibadahnya
ibadahnya baiknya hanya kepada Allah, ya tidak baik terhadap manusia. Ya, jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita harus melatih ketika kita punya hubungan yang baik kepada Allah, maka kita pun harus punya hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Kalau hubungan baiknya saja kepada Allah, tapi kepada sesama manusia dia sering menzolimi, ya sering menghina atau merasa diri paling benar, paling mulia, orang lain dianggap dia remeh, maka kata Nabi SAW, la khaira fiha, maka ibadah itu, ibadahnya yang dia lakukan tidak menjadikan kebaikan buat dirinya. Artinya itu semua akan sia-sia. Ini perlu latihan, ya harus dinasihatin terus, harus diingatkan. Jangan sampai ya udah capek-capek sholatnya berjamaah, ya sedekahnya setiap hari, ya puasanya enggak pernah putus, ya sholatnya juga sholat wajib dikerjakan, sholat sunnah tidak ditinggalkan, tapi sama lingkungan, sama orang lain ya tidak mau menyapa, tegur sapa, ya kan tidak begitu, ya karena tadi tuh, jadi Rasulullah menggambarkan la yu'minu ahadukum, ya, dia bukan tidak beriman tapi tidak sempurna, ya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya, ya karena ya orang yang beriman, keimanan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan, kata Nabi, ya orang yang paling sempurna keimanannya, yang paling sempurna ibadahnya itu, yang paling baik ya hubungannya kepada Allah adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia, gitu. Jadi ini penting Pak, ya ini masih sangat banyak ini ya hal kayak gini, ya jadi dia rajin ibadahnya tapi kayaknya sama orang itu gimana gitu, ya, ya. Ini harus selalu di ini ya Pak ya, dan kita jangan ini juga sama orang yang begitu, kita juga jangan ya elah, ada dia lagi gitu, jangan begitu, ya biasa aja gitu, tetap kita nyapa kalau ketemu, tetap kita ngobrol kalau ada dia, apa nanti lambat laun orang begitu nanti akan tersadarkan dengan kondisi gitu, ya satu saat nanti dia menghadapi kesulitan, wah ternyata saya butuh orang lain loh gitu Pak, ya karena kan orang kan ini kan hukum alam itu berlaku, kalau kita baik sama orang, orang pun akan baik kepada kita. Tapi kalau kita nggak baik sama orang, jangan harap nanti ada yang mau datang tahlil kalau kita meninggal, ada yang mau datang takziah. Itu nyata Pak, orang yang nggak pernah sosialisasi ya ketika meninggal, siapa yang meninggal nggak kenal gitu kan, diumumin sama ketua DKM, diumumin sama pengurus masjid, siapa ya kayaknya nggak pernah tahu, ya saya nggak pernah kenal gitu, karena dia tidak bersosialisasi, atau dia sering ke masjid habis sholat langsung bring pulang gitu kan, ya nggak ngobrol dan lain sebagainya. Ya ini ya jamaah sekalian, jadi penting buat kita, ya buat diri saya pribadi, ya, jangan sampai ilmu kita banyak, ibadah kita banyak, tapi kita nggak baik sama orang. Itu semua kata Nabi tidak ada kebaikan dari ibadah yang dia lakukan. Itu karena hubungan vertikal dan horizontal itu harus balance, harus seimbang dan harus terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.